Halo. Pull. Oh. Ya. Oke, teman-teman. Jadi balik lagi kita sekarang berada di lab terakhir dari tugas Infra TI ini, ya. Di lab terakhir itu namanya Monitor and Manage System Resources in Windows. Nah, di lab ini itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada Starting and Stopping the Routing and Remote Access Service. Yang kedua itu Working in the Computer Management Utility. Dan yang ketiga itu ada Configuring Administrative Tools. Oke, kita langsung aja ke part pertama ya. Nah, jadi di part pertama ini kita disuruh untuk explore apa yang bakal terjadi ketika service itu stop dan kemudian bakal nge-start lagi. Nah, kita di sini tuh bakalan menggunain routing and remote access service as the example service. Oke, langsung aja kita coba. Di sini kita disuruh buka control panel. Oke, kita buka control panel dulu. Control panel. Oke. Nah, di sini disclaimer dulu guys. Kalau semisal kalian, ini kan biasanya kayak gini nih, control panel. Nah, kalian ubah dulu nih ke kategorinya kalian mau alt icon atau small icon bebas. Nah, kalau aku sih lebih sukanya small icons ya. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, jadi kita langsung ke Network and Sharing Center. Sini nih ya, Network and Sharing Center. Oke, kita double klik, kemudian kita ke Change Adapter Settings. Oke, di sini. Dan kemudian, dan ini udah kebuka gini, kita biarin aja, kita leave it open. Kita langsung lanjut ke perintah selanjutnya ya. Ini kita harus membuka Administrative Tools di Control Panel. Oke, nah jadi di Control Panel ini kita, ya for information di laptopku itu, atau mungkin di kebanyakan laptop sekarang ya, itu namanya bukan Administrative Tools lagi sih teman-teman. Kayak kalau di laptopku itu namanya itu jadi Windows Tools, sorry. Itu sama aja sih. Jadi uh, kita langsung aja double klik Windows Tools. Kemudian kita cari yang namanya Performance Monitor. Kita scroll aja. Nah, ini dia nih, Performance Monitor. Oke, kita Performance Monitor, kita double klik. Kemudian di sini kita itu bakalan disuruh untuk, wait, aku pindahin dulu. Nah, di sini kita ke performance monitor di sini. Ini di performance monitor sini. Kemudian kita disuruh untuk freeze display. Nah, caranya gimana? Kalian ada di sini nih. Ini nih di logo ini. Kalian tinggal pencet aja freeze display. Nah, udah. Udah gitu kita disuruh clear tuh, kita right click klik kanan untuk nge-clear grafiknya ini. Jadi kita klik kanan di sini, kita klik clear. Oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke administrative tools. Bentar, aku mana ya administrative tools dong. Administrative tuh aku udah tutup. Oke, sorry. Kita kontrol panel lagi ke administrative tools atau Windows tools. Oke. Kemudian kita di sini disuruh untuk ke services. Di services ini, oke, ini di sini kita klik. Nah, habis itu di services ini kita disuruh cari yang namanya routing and remote access, guys. Oke, jadi kita scroll ke bawah aja, cari aja yang depannya R, D, E, F, G, H, I, O, P, Q, R. Nah, di sini R, routing. Nah, ini dia nih, routing nih. Ya, routing, oke, routing and remote access. Nah, habis itu kita disuruh double klik. Oke, kita double klik aja. Nah, di sini bakal muncul kayak gini. Nah, di sini kita disuruh mengubah startup type ini, yang namanya disable ya. Kita ubah menjadi manual. Kita klik aja apply, habis itu oke. Apply. Nah, habis itu kita hmm, startnya jangan dipencet dulu ya teman-teman. Di sini startnya jangan dipencet dulu. Oke, habis itu kita balik lagi ke performance monitor. Kita balik lagi ke performance monitor. Bisa kita unfreeze display. Nah, kita pencet yang ini nih. Unfreeze display. Oke, dah. Terus kita balik lagi ke routing and remote services tadi. Kita double klik, kita klik start.
Kita klik start. Oke, ini udah lagi loading. Oke, nah udah. Oke, udah biarin aja. Oke, nah ketika kalian ngeklik, oke, ketika kalian ngeklik start ini, nanti stop pause ini bakalan bisa dipencet ya guys. Tadi kan sebelumnya sebelum kita ngeklik start itu kan nggak bisa dipencet nih. Sekarang udah bisa dipencet. Oke, udah biarin aja. Habis itu kita ke network connection ke yang di ini tadi. Nih, sini. Nah, kalau kalian lihat ini bakalan tiba-tiba ini ada muncul ini nih teman-teman. Tadi kan sebelumnya itu kalau di laptopku cuma ada Ethernet 2 sama ada Wi-Fi 2 kan. Setelah kita tadi ngakuin perintah-perintah tadi itu bakalan muncul ini incoming connections. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, what changes appear in in the window after starting the routing and remote access service? Jadi ini bakalan memunculkan icon incoming connections. Oke, nah udah habis itu em, kita ke routing and remote access lagi. Kita ke routing and remote access lagi. Habis itu kita klik stop di routing and remote access-nya. Klik stop. Ya, oke, udah. Nah, setelah kita klik stop, kita balik lagi ke network tadi. Nah, ternyata di sini hilang teman-teman ya. Tadi kan kalian ingat kan di sini tadi tuh ada incoming connections kan. Nah, sekarang ketika tadi kita udah ngeklik stop di routing and remote access-nya, itu bakalan hilang di si incoming connection-nya. Jadi untuk pertanyaan kedua, what changes appear in the right pane after stopping the routing and remote access service? Jawabannya adalah ya incoming connection itu ikonnya hilang ya. Oke. Nah, lanjut kita ke performance monitor. Habis itu kita klik freeze display. Oke. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya adalah which counter is being recorded the most in the graph? Nah, nah jadi di sini teman-teman nih. Nah, di sini kan ada nih tulisannya processor time. Jadi ada pasti di sini jawabannya adalah processor time. Oke, nah setelah itu di sini disuruh ganti tipe grafiknya ini menjadi report. Nah, cara gantinya gimana? Nah, kita ke sini nih, logo ini. Kan ada tanda panah nih ke bawah. Kita klik aja, terus kita pencet yang kita klik yang report. Nah, oke. Jadi ininya bakalan ganti ya, bukan jadi grafik lagi, tapi melainkan ini kayak sebuah angka gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, what values are displayed by the counter? Values-nya adalah 13.910. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk ke routing and remote access properties lagi. Oke, kita... Nah, terus habis itu kita disuruh ganti startup type-nya itu menjadi disable. Ya, kita klik OK aja. Nah, terus setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah what is the status and startup type for routing and remote access? Nah, di sini kita bisa lihat statusnya itu di sini ya, teman-teman. Ini di sini nih. Kan ini kan routing and remote access. Nah, ini statusnya, ini startup type-nya. Nah, ya, seperti yang kita lihat kalau statusnya itu nggak ada ya, atau ya nggak ada apa-apa gitu di sini. Status dari routing and remote access-nya. Sedangkan untuk startup type-nya itu di sini dia disable. Oke, nah jadi itu adalah oke sorry kita lanjut dulu ke performance monitor. Performance monitor ya coba aku. Nah di sini kita disuruh unfreeze display. Oke kita klik aja di sini unfreeze display. Oke udah deh selesai. Udah deh itu adalah bagian satu dari lab terakhir ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian dua yakni working in the computer management utility. Oke, jadi kita lanjut ke bagian kedua, yang di mana bagian kedua itu adalah working in the computer management utility. Nah, kita di sini itu disuruh untuk ke control panel, habis itu ke administrative tools. Oke, kita buka dulu control panel.
Administrative tools ini yang tadi udah aku kasih tahu kalau sama aja kayak Windows Tools ya. Jadi kita ke Windows Tools, habis itu kita ke Computer Management. Double klik Computer Management. Lalu kita disuruh ke System Tools dan Event Viewer. Nah, di sini kita disuruh ke Windows Logs. Ini kita pilih yang sistem ini. Oke, nah ini kan banyak nih, ada bervariasi ya. Coba kita pilih 4 aja ya. Hmm. Nah, bisa dilihat kalau dari keempat ini tuh deskripsinya masing-masing itu berbeda-beda. Jadi yang satu ada yang the start type of the routing disable, yang satu ada not supported, yang satu ada DNS server responded. Nah, jadi untuk pertanyaan yang di bagian dua ini, what are the description for each of the four events? Jawabannya itu bervariasi. Mungkin kita bisa ambil contoh satunya. Misalnya kita ambil contoh yang ini ya. Di deskripsinya adalah oke, dan kita disuruh untuk nutup semua Windows yang tadi udah kita buka. Oke, nah itu untuk bagian dua. Selanjutnya kita ke bagian ketiga. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yakni configuring administrative tools. Nah, kita di sini disuruh buka control panel, buka aja control panel, habis itu ke administrative tools atau Windows tools ini. Habis itu kita ke performance monitor. Nah, di sini performance monitor, kita klik aja. Setelah itu kita disuruh ke data collector sets. Ini di bagian sini. Ke collector sets, kita ke user define bagian sini. Bisa kita klik di sini, klik kanan. Sorry. Kita klik kanan di sini, habis itu data collector set. New data collector set. Selanjutnya kita di sini pilih yang create manually. Kita checklist yang performance counter. Nah, terus di sini kita disuruh which performance would you like to log? Ya, kita klik add di sini. Nah, terus kita di sini kita cari yang namanya memori. Nah, di sini memori. Nah, kita pilih yang available M bytes. Kita klik add di sini. Oke. Setelah itu udah kita klik OK. Kita ganti sampel interval jadi 4. Terus kita klik next. Nah, di sini jangan lupa diganti direktorinya ke isi, habis itu ke perflux. Kita klik OK aja. Kita langsung klik next. Indicate data observe. Oke, kita langsung klik finish aja. Nah, di sini bakalan muncul nih yang tadi kita udah buat. Nah, kita klik kanan, terus kita properties. Nah, di sini kita ngubah log formatnya menjadi comma separated. Nah, di sini kita ubah menjadi, ini kan formatnya masih binary ya. Nah, kita ubah ke comma separated. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke,
Nah, di sini kita klik lagi data kolektor satu ini. Nah, kita lihat nih, kita ke file, habis itu kita lihat nih, example file name-nya, ini dia muncul ya. Jadi untuk pertanyaan, what is the full path name to the example file? Ini kita copy aja. Firefox, laptop, NCFK, NC3, NCF3 kan, 21, 0, 2234, Mas, data kolektor 01.csf. Oke, kita klik OK. Oke, nah setelah itu kita ke sini lagi, ke klik yang new data collector ini, kita klik yang logo start ini, cek aja. Nah, setelah itu kita coba untuk buka, sorry, kita coba disuruh buka browser apa aja. Kalau aku di sini makainya Microsoft Edge. Coba aja kita buka, habis itu langsung kita close. Ya, nah di sini setelah itu kita pencet nih kotak hitam ini untuk nge-stop data collector setnya. Nah, perubahannya untuk pertanyaan selanjutnya itu kan what change do you notice for the memory locks icon? Nah, di sini tadi kan ada logo kayak start gini nih. Nah, setelah kita pencet kotak hitam tadi, itu logo ini di sini hilang. Jadi untuk jawabannya adalah icon logo yo seperti start hilang. Nah, oke. Selanjutnya kita ke Drive C, kemudian ke Perflux. Nah, kita bukanya pakai File Explorer. Habis itu kita ke C, Perflux. Kita klik ini, file yang ini. Kita klik juga yang ini. Data collector satu ini. Langsung open aja. Nah, di sini ada tulisan-tulisan. Dan yang ditanyain itu, what does the column farthest to the right show? Nah, jadi yang ini ya. Nah, jawabannya adalah available M bytes. Oke, udah kita tutup semuanya. Kita delete memory locks kita yang tadi kita buat. Kita delete aja. Habis itu kita ke performance monitor. Udah kita delete. Habis itu kita delete yang tadi file yang di Pervox itu kita delete. Terus udah deh kita tutup semua yang udah kita buka untuk perintah dari bagian 3 ini. Oke, jadi itu aja sih untuk lab terakhir di tugas infrastruktur TI ini. Terima kasih.